itu biasanya di daerah-daerah yang kecil-kecil juga. Nah, anak-anak mudanya kemana? Ya, betul. Pasti mereka mencari akses pendidikan, akses sosial ekonomi yang lebih baik itu kemana? Ke kota. Ke kota, ya. Maka ada stasiun-stasiun yang memang akhirnya berkurang, terancam ditutup. Ya, itu ada. Kita sedih, tapi kita berharap anak-anak muda yang dari stasiun-stasiun yang kecil-kecil yang terancam ditutup ini, tentu saja mereka tetap menjadi Katolik di tempat barunya, dan kalau bisa kembali untuk membangun daerahnya. Yeah. Dari tadi tentang pernikahan atau pacaran, beda gereja dan agama, kita loncat ke umat yang berada di daerah-daerah pedalaman. Oke. Nah, jadi Pak Tor nih, di Indonesia ini ya kita tahu medannya itu sangat-sangat luar biasa, medan yang begitu berat untuk pelayanan dan juga karya sosial gereja Katolik. Teringat akan beberapa tempat yang berada di pedalaman. Pak Tor pasti tahu ada begitu banyak stasi di Indonesia ini, atau begitu banyak gereja Katolik yang kecil umatnya, yang dimana ketika beribadah itu mereka tidak mendapatkan pelayanan misa dari seorang imam, atau bisa kita bilang ibadah sabda. Nah, biasa Pak Tor di stasi-stasi itu ada umat stasinya itu yang hadir ibadah itu hanya sedikit. Nah, pasti sedih dong Pak Tor gitu kan. Seperti misalnya ada ketua stasi, dia lihat kok umat makin hari makin berkurang, kok hanya sedikit orang yang datang. Nah, itu tanggapan Pak Tor seperti apa tentang hal itu? Oke, semoga saya bisa menjawab ya. Nah, kami MSC, Misionaris Hati Kudus Yesus, berkarya di 12-13 keuskupan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar dari kami itu melayani di daerah-daerah yang sulit seperti itu. Ada satu paroki ya yang melayani dulu ya 100-an stasi. Kemudian dimekarkan parokinya, sekarang dia tinggal melayani 70-an stasi. Oh, banyak juga. Ya. Kemudian tahun 2019 saya membantu di paroki pelayanan Natal di paroki Santo Eugenius de Massenot, Berau. Itu masuk ke uskupan Kalimantan Timur ya, Pak. Kalimantan Timur itu masuk ke uskupan Tanjung Selor. Ya, itu dilayani oleh para MSC di sana. Jumlah stasinya 30. Banyak. Ya. Pada waktu itu dilayani oleh 2 imam saja. Maaf, ada 3 imam ya, 3 imam. Kami yang dari sini diminta bantu ke sana untuk pelayanan stasi. Luar biasa, saya ketemu dengan para misionaris, konvater-konvater MSC saya yang berjuang bekerja dengan sangat luar biasa untuk umat. Ya, sangat luar biasa. Mereka datang dari tempat-tempat yang nyaman sebenarnya. Di sana dilayani oleh Pastor Yos Pontoan. Beliau berasal dari tempat ini, dari kota ini, Tomohon. Yang dingin, yang asri ya. Tapi Pastor Yos ke sana. Di sana juga ada Pastor Marianus Ada dari Flores. Bayangkan Flores, banyak orang Katoliknya kan? Iya, benar. Nah, sekarang dia melayani di daerah sana yang berjauhan dan lain-lain. Ada juga Pastor Jekri Tamboto. Dia juga berasal dari Tomohon ini, yang asri, yang dingin, umatnya banyak, berdekatan ya. Tapi dia mau pergi ke sana. Itu menyentuh hati saya. Ya. Yang membuat saya tersentuh juga itu apa? Para katekis rasul-rasul awam. Yang tadi dikatakan tadi ya. Ketua-ketua stasi. Kalau di Minahasa ini mereka disebut juga ada yang namanya guru Jumat. Guru jemaat. Ya, guru jemaat, tapi kemudian orang bilang guru Jumat gitu kan. Guru Jumat. Guru Jumat. Harusnya guru jemaat itu ya. Kemudian ada juga di beberapa daerah itu namanya penolong. Namanya penolong ya. Betul. Nah, itu luar biasa karena mereka stay di sana. Tinggal di sana. Tentu ketika umatnya bertambah itu sukacita. Betul. Umatnya aktif, sukacita. Tetapi kan daerah-daerah yang stasinya kecil,
sepengetahuan saya ya, dan sepengalaman saya dan juga pengamatan saya itu biasa di daerah-daerah yang kecil-kecil juga. Nah, anak-anak mudanya kemana? Ya, betul. Pasti mereka mencari akses pendidikan, akses sosial ekonomi yang lebih baik itu kemana? Ke kota. Ke kota ya. Maka ada stasiun-stasiun yang memang akhirnya berkurang, terancam ditutup. Ya, itu ada. Kita sedih, tapi kita berharap anak-anak muda yang dari stasiun-stasiun yang kecil-kecil yang terancam ditutup ini, tentu saja mereka tetap menjadi Katolik di tempat barunya, dan kalau bisa kembali untuk membangun daerahnya. Ya, ini bukan perkara yang mudah, gampang dibilang ini. Betul. Kembali ke daerah untuk membangun daerah, tapi itu bukan sesuatu yang mudah juga begitu. Nah, kita sedih, tapi ini menjadi PR untuk kita, ya, menjadi PR untuk kita untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh, militan dan misioner. Iya. Ya. Di sisi lainnya sedih, tapi juga di sisi lain itu kita tertantang. Ya, wow, luar biasa. Dan Pater, di sisi lain ada juga beberapa daerah nih Pater, yang memang sama sekali nggak ada gereja Katolik. Jadi ya contoh kalau di sini ya Bunaken belum ada. Ya Bunaken sekarang sudah ada pelayanan gereja, tapi ada beberapa ya sebut saja Bolang Mongondo Utara, Bolmut di sini atau di daerah-daerah manapun, misalnya di pedalaman Kalimantan, ada yang umatnya nggak ada gereja Katolik. Mau ke mana mereka? Nah, itu tanggapan Pater bagaimana dengan situasi ini dan apa yang dapat gereja berikan untuk menjangkau umat-umat yang berada di daerah-daerah yang belum ada gereja Katolik? Oke, sejak gereja perdana zaman Pak Rasul nggak ada gereja Katolik kan? Ya. Bangunan gerejanya tidak ada, tapi gerejanya ada. Ya, umat yang berkumpul. Umat itulah gereja. Maka kalau Putra kan sudah pernah ke stasi-stasi. Tidak ada bangunan gereja, tapi umatnya berkumpul. Ya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya lihat itu Putra ke Mantehage ya? Bunaken. Ya, Mantehage, Bunaken. Ada di Mantehage itu ada calon stasi juga ya? Iya. Bongo kalau nggak salah. Bango ya? Iya. Desa Bango itu. Itu saya pernah pelayanan ke sana. Saya tahu itu di sana itu mereka dari rumah ke rumah. Oh, ya. Dulunya. Atau mereka mesti ke desa sebelah untuk kalau mau masuk ke gereja, bangunan gereja Katoliknya. Tapi mereka kembali ke desa jalan kurang lebih 1 jam kah? Atau 45 menit, saya lupa. Iya. Tapi di situ juga ada pelayanan ibadat ataupun misa. Kalau ada pastor pelayan ke sana, itu dari rumah ke rumah. Itu biasa. Iya. Itu biasa. Karena yang lebih penting adalah gereja dalam arti umat Allah itu. Umat Allah. Bahwa kemudian nanti itu menetap dan ada bangunan gereja, itu berkat yang nanti menyusul kemudian. Yang penting ada umatnya dulu. Ya, dulu bahkan sejarah kalau di Minahasa sini kan, itu kan tidak ada bangunan gereja. Tapi ada umat di situ, Bapak Mandagi. Betul. Kemudian minta tolong kan supaya ada pastor yang datang. Untuk apa? Bukan bangun gereja. Membaptis anaknya. Jadi iman itu dulu. Maka umat beriman itulah gereja yang sesungguhnya, bahwa kemudian itu dalam perjalanan waktu akan ada bangunan gereja. Saya percaya itu akan terjadi kalau umat di sana sudah ada dan berkualitas. Itu. Oh, wow.